Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fil umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian yang kedua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi kesempatan pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita malam Sabtu yang semestinya malam hari ini disampaikan oleh Ustadz Agus Ikhwanuddin karena beliau ada udzur sehingga tidak bisa memberikan materi dan akhirnya lugir. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu hadis yang kami lewati tentang kematian seorang anak. Kemudian ada seorang wanita yang meminta kepada sahabat untuk mengkabarkan tentang keadaan anak tersebut kepada Nabi. Dan kita lewati tema itu, insya Allah besok kita bahas setelah ini. Kalau di depan saya menuliskan kisah Ashabul Ukhdud. Apa itu artinya? Ashab itu ahli atau sahabat atau orang yang pelaku ya, pelaku. Ukhdud, Ukhdud buatan rokok, bukan itu. Kisah Ashabul Ukhdud dari kisah para rokok, bukan ahli rokok. Ashabul Ukhdud itu kisah tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam hudud atau parit ya. Parit itu apa? Semoga. Ini sesungguhnya berbicara tentang surat Al-Buruj, surat nomor Al-Buruj ya. Coba kita lihat. Ini surat Al-Buruj. Secara ringkas kita bacakan bersama idatil buruj. Pencetakan itu demi langit yang mempunyai gugusan bintang, artinya wasama idatil buruj. Wal yaumil mau'ud, dan yang menyaksikan wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, begitu. Kutila ashabul ukhdud, maka celaka, maka binasa, maka terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Maksudnya apa? Parit yang anaridatil waqud, parit yang kemudian parit yang sangat besar itu dalam perempatan jalan dibuat itu, kemudian diisi di dalam parit itu nar itu apa? Api ya, yang dinyalakan dengan ya, kayu bakar dengan bensin ya, kalau sekarang petrol ya. Alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya.
wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Apa yang dibuat? Wa mana qawmin illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, kecuali apa? Melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Siapa Allah? Allah adalah Zat yang maha perkasa lagi terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Ini Quran surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita simak bersama bagaimana ada hadis panjang yang menceritakan tentang apa? Ashabul Ukhdud, para ahli parit, bukan para ahli udut. Nah, sudah cetok ya sekarang kan, sudah bisa dilihat. Karena dahulu ada malikun itu bukan saya, malikun itu maksudnya dia orang rojo gitu. Karena malikun fi mangkana qablakum, dahulu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada raja sebelum kalian. Berarti ini umat-umat terdahulu. Wa kana musafirun, raja ini memiliki sahirun. Sahirun itu tukang sihir, dukun, tenun, apa ngene? Orang pinter. Wong sing teko wong bodho wong pinter. Orang dukun agar dijual barang keramat, dijamin kaya 7 turunan. Alasan dijual karena butuh uang. Kayak ada yang seperti itu. Itu sahir, dukun. Fa'ana kabiro, dan ketika dukun itu dalam usia lanjut, qala lil malik, dukun mengatakan kepada raja itu, ini qad kabirtu, wahai raja, aku telah tua, kata dukun itu tadi. Fa'at ilayya hulaman, maka berikan kepadaku hulaman itu anak muda. Aku akan mengajarinya as-sahra, tentang ilmu sihir. Makanya saya beri judul ngaji kita sebenarnya bukan kisah Ashabul Ukhdud, tapi judul ngaji ini adalah kader dukun yang selamat. Ini judul ngaji kita. Kayak orang tren dukun itu memang. Jadi saya beri judul kader dukun yang selamat. Bapak Ibu rahimahullah, kayak dukun gue kader. Nah, kita dai, takmir, teman-teman pemuda, ya aku tuh boleh kader. Oh, dukun aja punya kader dukun supaya melanjutkan keberlangsungan perdukunan itu. Fa'ata ilaihi ulaman yu'allimuhu, maka raja itu mengutus mengkader kepadanya seorang pemuda supaya pemuda ini belajar kepada dukun itu tadi. Bahkan Nabi Qori ini, dan ketika dalam satu perjalanan, idza sabaka rohibun faqa'ada ilaih, dan ketika pemuda itu tadi mau sekolah dukun, seorang pemuda yang dikabar menjadi dukun, kemudian ketika dia mau berangkat untuk sekolah dukun itu tadi, ternyata dalam perjalanan itu dia selalu bertemu dengan seorang rohib. Rohib itu cara dewe yo gampangannya kiai gitu ya, cara Islam kiai. Kalau ada kiai, maka pemuda tadi selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama rohib itu tadi. Wasami akalamu, dan mau mendengarkan
perkataan-perkataan daripada rohib itu tadi. Fa'ajabahu, ternyata pemuda itu takjub itu ngomongin kagum dengan apa yang disampaikan oleh rohib itu tadi. Pertama adalah idza atasafra marra bil rohib wa qala ilaih. Adapun ketika kemudian pemuda itu mau mendatangi, dia mau kuliah di fakultas perdukunan itu tadi, Jonan Bara itu mesti menyempatkan diri untuk kemudian mendengarkan apa yang diucapkan oleh rohib itu tadi. Fa'ila as-sahira, kemudian ketika dia mendatangi ahli dukun atau tukang sihir itu, karena ketika dalam perjalanan itu dia mampir dulu ke seorang rohib, yang terjadi dia telat. Jadi dosennya ismul bui kelas, dia isi mampir kan rohib itu tadi. Nah, ketika datang dalam keadaan terlambat, maka baru dukun itu kemudian memukul si pemuda tadi, telat di tutup. Saking ini terlalu ada tadi dukun. Masyarakat dari kaidah rohib. Maka perkara ini datang, perkara ini disampaikan kepada rohib itu tadi. Waduh, saya tadi dihukum, saya naik mampir ke sini dulu. Jadi saya terlambat kuliah dukun itu, maka dukun itu memarahi saya dan saya kena pukul gitu. Maka rohib itu ngomong begini, idza cita as-sahir, kalau kamu mendatangi dosen dukun itu tadi, di Pak Guru dukun itu, Fakun katakan, hasabani ahli, keluargaku telah menahanku. Terus kemudian ketika dia masuk ke perkuliahan itu tadi, atau dia belajar ilmu dukun itu terlambat karena ditahan oleh keluarganya, kata rohib itu tadi. Wa idza cita amrana fakul, dan ketika kamu datang kepada keluargamu karena terlambat pulang, mesti ini jam 5 tekan rumah kok, tekan maghrib tekan rumah misalnya begitu, maka katakan bahwa hasabani as-sahir, dukun itu telah menahanku. Nah, ini apa namanya ide yang dikeluarkan oleh rohib itu tadi. Hal ini kemudian berlanjut. Pokoknya membuat dari in ata ala batin, sampai kemudian pemuda ini menemui seorang menemui gabah itu semacam binatang yang melata. Alimatin qad hasabatin nas, dia menemukan satu hewan yang cukup besar, cukup luar biasa, cukup ganas begitu. Qad hasabatin nas, yang kemudian manusia itu mestinya dia bisa melewati tempat itu, dia tertahan karena ada binatang yang buas itu tadi. Bapak kemudian di situ ada pemuda, dan pemuda ini kemudian mengatakan begini, al-yawmu a'lam, hari ini aku lebih tahu, atau hari ini aku pengen mencari tahu, as-sahiru afdalu, apakah dukun yang lebih mulia, apakah dukun yang benar, amin rohib, atau rohib yang benar. Fa'ala dan hajaran, kemudian dia mengambil hajar. Apa hajar? Ada istilah hajar aswad, hajar apa hajar? Batu. Dia mengambil batu. Fa'ala, kemudian pemuda ini mengatakan begini, Allahumma, ini sudah menyebut nama Allah karena sudah diajari rohib itu tadi. Ingkana amrul rohib ahabba ilaika min amris sahir, ya Allah, ada perkataan rohib yang diajarkan kepadaku itu lebih engkau cintai, itu lebih benar di sisimu daripada perkataan dukun yang mengajari sihir itu.
Faqtul hadhihi dabbah, maka bunuhlah binatang ini hatta yang bianas, sampai kemudian manusia itu bisa melewati binatang yang mengganggu itu. Farokah, kemudian pemuda tadi melempar batu itu. Gimana caranya kita nggak tahu. Fakotalah, dan ternyata dapat binatang itu kemudian mati dan manusia bisa lewat dengan selamat. Wamadunas, dan manusia bisa melewat dengan selamat. Fa'atar rohim, kemudian dia mendatangi rohim. Fa'akhbarahu, kemudian dia mengabarkan tentang kejadian itu. Fa'atar rohim, maka rohim itu kemudian berkata kepada si pemuda tadi, "Ayya bunayya, wahai anakku, antal yaum, hari ini engkau afdalu minni, engkau lebih utama dari aku." Dikata rohim itu tadi cerita begini langsung katakan, "Ya bunayya, wahai anakku, antal yaum afdalu minni, hari ini engkau lebih mulia dari aku. Qad balagha min amrika ma ara, dengan sesuatu yang aku lihat itu tadi, atau dengan sesuatu yang engkau ceritakan itu tadi. Wa annaka satubtala, engkau pasti akan diuji." Kata rohim itu tadi. Dan kalau engkau nanti diuji dalam keadaan apapun itu, fala tadullu alayya, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada siapapun tentang keberadaanku, dan keberadaan rohim itu tadi. Wakana bulan, dan ternyata setelah itu si pemuda tadi yubanul akmah, dia bisa menyembuhkan penyakit belang. Penyakit belang itu bisa disembuhkan oleh si pemuda itu tadi. Wal absar, dia bisa menyembuhkan penyakit buta. Di orang yang buta, orang yang belang bisa disembuhkan oleh pemuda tadi. Wa yudawiyan nas min sa'il adwa, dan dia bisa memberikan manfaat kepada manusia dari berbagai macam penyakit. Kemudian pasami ajari sulit malik, ternyata keberadaan si pemuda tadi didengar oleh jari sulit malik, oleh orang yang duduk bersama raja itu. No, berarti pejabat yang menjabat di kerajaan itu. Niku sekretarisnya, niku menterinya. Ini si ahli nawa jenenge Pak niku. Cara napa ting kerajaan apa ting keraton jenenge ahli dalam napa niku jenenge apa niku menterinya bahasanya seperti itu. Itu mendengar tentang keberadaan si pemuda tadi. Dan ternyata orang yang berada di sekitar raja itu karena qad'aniyah, dia adalah orang yang punya penyakit buta. Di ono wong jero punya penyakit buta. Fa'atahu, maka orang yang buta itu tadi mendatangi si pemuda itu. Bihada yang kathiratin, dengan membawa sesuatu, rasanya hadiah atau upah yang banyak. Maka kemudian dikatakan, maha ajma'ulaka in anta syafaitani. Ini nopo corone perbekalan yang banyak ini akan aku berikan kepadamu wahai pemuda. In anta, kalau kamu bisa syafaitani, bisa menyembuhkanku. Dikata orang yang buta itu tadi, kata menteri yang buta itu tadi. Kemudian pemuda itu mengatakan begini, ini jawaban luar biasa, jawaban tauhid.
Inilah asfi ahadan, sesungguhnya aku ini tidak bisa menyembuhkan siapapun. Itu kata pemuda itu tadi. Innama, sesungguhnya yasfiyallahu azza wa jalla, yang menyembuhkan itu sudah Gusti Allah. Itu perkataan si pemuda itu tadi. Fa'in amanta billah, kalau kamu mau beriman kepada Allah, ta'allaha fasyafaka. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku akan memohon, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit. Fa'amana billah, dan seketika si ahli dalam itu atau si menteri itu, si orang yang dekat dengan raja itu, dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'ullah, kemudian Allah taala dengan izinnya mengambil atau menyembuhkan penyakit buta itu tadi. Ta'alnya, kemudian dia mendatangi raja. Jadi berobat, lanjut ngantor melih kan ngaten. Habis berobat ngantor melih. Pada saya ini karena ya jenisu, dia duduk kembali di tempat sebagaimana semula dia duduk bersama raja itu tadi. Pada mari balik menang kantor, untuk rojone takon, sama kok iso? Mari kan begitu, kaget rajanya. Pakai itu. Artinya kalau orang mari, kemudian berkata kepadanya, yaitu al-malik raja itu tadi, manroja alaika basaraka, siapa yang berhasil menyembuhkan penyakitmu itu tadi? Faqala Robbi, yang menyembuhkan aku adalah siapa? Robbi Allah. Bukan dia tidak mengatakan yang menyembuhkan itu pemuda, enggak, yang menyembuhkan itu Allah. Kaget mana itu rojone. Qala, dia mengatakan walaka rabbun ghairi, apa kamu punya Tuhan selain aku? Wong iki rojone ngaku Tuhan. Apa kamu punya Tuhan selain aku? Qala Robbi wa rabbuka Allah. Si menteri tadi ngomong begini, Tuhanku dan Tuhanmu itu sama. Siapa? Allah. Jengkel raja itu, marah dia. Fa'akhadahu, maka kemudian dia mengambilnya. Falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala bulan. Setelah percakapan itu, maka si menteri tadi diambil oleh raja itu, kemudian disiksa sampai kemudian saking tidak kuatnya karena dia disiksa oleh raja itu tadi, kemudian dia membocorkan tentang keberadaan si pemuda itu tadi. Padahal dong-dongannya pemuda itu tadi adalah bidikan raja yang kemudian disekolahkan, dikagakkan supaya dia menjadi ahli sihir untuk kemudian membantu kekuasaan si raja itu tadi. Dan kayak ngerti pergolongan ini adalah karena si anak muda itu tadi. Faja'a bi'udulah, maka dia datang kepada pemuda itu. Faqala al-malik, raja mengatakan begini, ya bunayya, wahai anakku. Karena ini salah satu didikan raja itu tadi. Qad balagha min sihrika, aku kagum dengan sihirmu, begitu kata raja itu. Ma'yubarri'ul akmah wal absar, sihirmu itu terkenal bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit belang, bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit buta. Watar kalu, dan engkau bisa berbuat dengan sekehendak hatimu karena sihir yang engkau punya itu tadi. Faqala, anak muda itu tadi ngomong begini, ini sesungguhnya aku la asfiya ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yasfiyallahu azza wa jalla, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan manusia adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata pemuda itu tadi.
Fa'aqadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dala al-rahim. Kemudian pemuda ini tadi pun sama nasibnya, diciduk, dibawa ke mana? Ke kerajaan, disiksa ya pemuda itu. Kamu kok bisa seperti ini? Diinterogasi. Akhirnya sopo gurune kan begitu. Sampai kemudian dia menunjukkan tentang keberadaan rohib itu tadi. Padahal harus dipeseni, nek pokoknya nek kena musibah apapun jangan katakan, jangan ngomong tentang keberadaan si rohib itu tadi. Baca Nabi Rohib, kemudian raja tadi mendatangi tentang rohib. Fakilah, kemudian dikatakan kepada rohib itu tadi, irji andinika, kamu kembali ke agamamu. Agama dia apa? Agama dia adalah agama menyembah raja yang dolim itu. Maksudnya, ternyata rohib itu enggan untuk kemudian kembali kepada agama yang diakui bahwa di situ adalah si raja tadi menjadi Tuhannya. Pada bil manashir, maka tiba-tiba seketika raja itu mengambil para ajudannya. Siapa yang dipanggil? Mereka yang membawa gergaji. Jadi manashir itu orang yang membawa atau alat gergaji ya. Fawaqa'al manashir, kemudian manashir itu diletakkan ala mafriki ra'sihi, di atas kepala si rohib itu tadi. Sambil terus kemudian diberi pilihan, kamu mau kembali enggak dengan agamamu yang dulu, yaitu menyembah raja itu tadi. Dan rohib ini tetap enggak. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqahu. Kemudian dia tetap enggan untuk kembali menyembah raja yang dolim itu tadi, sampai kemudian gergaji itu dianjurkan dari atas kepala rohib itu tadi, sampai kemudian badan rohib itu menjadi dua. Itu ujian itu kepada rohib itu tadi. Ujian mempertahankan iman, sampai kepalanya digergaji dari atas sampai bawah, terbelah menjadi dua. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak tahu ya nasibnya seperti apa, kalau itu orang-orang dulu luar biasa. Jadi ampun nasibnya mau seperti apa itu ya. Ini tentang rohib. Jadi rohibnya akhirnya mati dengan keadaan terbelah menjadi dua itu tadi. Sumaji ayat nisul malik. Kemudian nek ja'a kan datang, nek ji'a berarti didatangkan ya. Didatangkan seorang menteri atau seorang yang menjadi kepercayaan si raja itu tadi. Fakilah, dikatakan kepadanya, kepada menteri itu tadi, irji andinika, kamu kembali kepada agamamu, yaitu untuk menyembah raja itu tadi. Ternyata orang yang berada di sekitar raja itu fa'aba, menteri ini juga dia tidak mau kembali kepada agama, yaitu menyembah raja itu tadi. Sama bahwa doa manasyirah, maka kemudian diletakkan manasyir gergaji fi mafriki ra'sihi, di atas kepalanya itu. Fasyaqahu hatta waqa'a syiqqahu, kemudian gergaji itu diayunkan sampai kemudian badan dari si menteri itu tadi terbelah menjadi dua, dari atas sampai bawah. Kemudian didatangkan bilhulam, pemuda tadi, kader dukun itu juga didatangkan. Fakilah kamu, dikatakan kepadanya, irji andinika, kembali kamu kepada agamamu, kembali kamu menyembah aku, kata raja itu. Ternyata fa'aba, pemuda itu tadi juga enggan untuk menyembah raja yang dolim itu. Fa'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian pemuda ini diberikan kepada para ajudan-ajudan raja yang ada. Fa'ala, dikatakan kepada para ajudan-ajudan yang menemani raja itu, idhabu bihi ila jabal, datang kalian
kemudian kepada satu gunung kata begini-begini ya, gunung tertentu dengan cara begini, skenario-nya begini, itu sudah diterangkan begitu oleh raja itu tadi. Fasa'atu bihi al-jabal, kemudian lempar pemuda tadi dari atas gunung itu tadi. Fa'ila balagtu bihi dirwatuhu fa'in raja'a an dinihi wa illa fatrahu fadahu bihi. Kalau pemuda ini tadi dia mau kembali kepada agamanya, yaitu menyembah aku, maka kemudian biarkanlah pemuda itu tetap hidup. Tapi jika dia tetap enggan untuk menyembahku, maka lempar dia dari atas gunung yang sangat tinggi itu. Pada waktu ini, maka kemudian para ajudan itu membawanya, ya, mereka pergi ke atas gunung itu tadi. Fasa'atu bihi al-jabal faqala, sampai kemudian ketika dia hendak naik ke atas gunung, atau sampai kemudian dia sudah naik ke atas gunung, maka pemuda tadi berdoa. Bagus ini doanya. Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, jaga aku, cukupkanlah aku dengan cara. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan cara. Maksudnya selamatkan aku, pokoknya tawakal, jangan pasrah boboan, pokoknya dengan cara. Nah, seketika si pemuda tadi berdoa seperti itu, farajafa bihimul jabal, ternyata gunung begitu dia berdoa langsung bergerak gunung. Jadi terjadi gempa yang sangat dahsyat. Fasaqatu, maka para ajudan yang hendak membawa dirinya untuk melempar dari atas gunung itu, mereka terjatuh dan mereka kemudian binasa. Wajah yamshi ilal malik, kejadian itu terjadi, para ajudan itu kemudian mereka binasa dan si pemuda itu selamat. Nek coro dewi kan, nek coro dewi. Ketika kita mau dihukum mati oleh seorang raja, kemudian hukum itu jelas sudah ada, kemudian ternyata kita berdoa dan terjadi gempa atau terjadi bencana alam, ajudan para raja itu atau tentara para raja itu mereka mati semua. Niku nek kalau dewi juga kira-kira mesti melayu kan, menyelamatkan diri. Nah ini enggak, malah kemudian wajah yamshi ilal malik, maka malah pada suatu hari atau setelah kejadian itu, pemuda itu kembali datang kepada raja itu tadi. Gitu, ini jiwa darinya luar biasa. Bapak al-Malik, kemudian raja itu berkata kepada pemuda itu, maka ashabu, apa yang kemudian dilakukan oleh sahabat-sahabat, maksudnya apa yang dilakukan oleh ajudan tadi. Wong takon utara seko gunung malah sama kok rene isih selamat, kan begitu. Pakola, pemuda itu lalu kemudian dia bilang begini kepada raja itu, kapaniyahumullah, Allah telah menyelamatkanku daripada mereka. Tambah deh marah itu raja. Fataba'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian dia kembali memanggil dan memberikan pemuda ini kepada sahabat-sahabat atau tentara-tentara yang lainnya. Maka dikatakan kepada tentara-tentara itu, idhabu bihi, maka pergilah dengannya. Yang mesti pemuda itu dibawa. Fa'amiluhu fi quruhin fatawassatowa bihil bahra, maka hendak kamu pakai kapal itu nanti dibawa ke tengah lautan. Ini kata raja itu tadi. Bagaimana raja anjing ini, kalau kemudian dia mau kembali kepada agamanya pemuda itu tadi, maka selamatkan dia. Wa illa, nek
bihi, maka kemudian mereka para tentara-tentara raja itu membawa pemuda itu, dan kemudian mereka pergi ke pantai, ke laut ya. Sampai di sana ternyata setelah kemudian dia sudah di atas kapal itu dan hampir-hampir kemudian dia akan dibinasakan oleh para tentara-tentara itu, apa yang diucapkan oleh raja itu, oleh pemuda tadi berdoa dengan doa yang sama, Allahumma finihim bima syi'ta. Kita nanti ditulisin doa bagus sih. Ya Allah, Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku, tolonglah aku dengan apa yang Engkau mau. Jadi pasrah bongkoan dalam keadaan terpepet. Fa'atabahu safina. Ketika kemudian pemuda tadi dia berdoa dengan doa yang itu, maka kemudian faghariqu, ternyata kapal itu kemudian corone gonjang ganjing ya, sampai kemudian para sahabat-sahabat tentara itu binasa dengan doa si pemuda tadi. Kalau orang itu izin balik menang rojo itu tadi, nah kita habis lagi bukan begitu, tidak. Wajah ayam si ilal malik, korneh dan datang lagi ke raja itu tadi. Waket, waktu si murid kan begitu. Faqala Malik, maka raja itu maka pemuda itu ngomong kepada raja, dia berkata begini. Maka raja itu bertanya ya, kepada siapa? Kepada pemuda itu, maka ashabu, apa yang dilakukan oleh tentara-tentara? Faqala kafaniyahullah, Allah telah menyelamatkanku dari makarmu. Faqala Malik, kemudian dia berkata, faqala lil maliki, dia berkata kepada raja itu, innaka, sesungguhnya engkau, lasta biqatali, kamu tidak akan pernah bisa untuk membunuhku, kata pemuda itu. Hatta ta'ala, sampai kamu berbuat sampai kamu berbuat sesuatu. Kemudian raja tadi langsung ngomong begini, tapi apa yang harus aku lakukan untuk membunuhmu? Qala, wa man wa itu? Qala, tajma'un nas, kamu baru bisa membunuh aku. Syaratnya satu, kamu harus mengumpulkan banyak atau semua rakyatmu. Pertama itu syaratnya begitu. Dikumpulkan di mana? Fi sa'idin, dalam tempat yang luas, kalau ini lapangan. Wa taslubuni ala jad'in, dan kamu harus mengikat aku dalam salib atau dalam tendengan, ya, kamu meneng saya. Sunnah, kemudian khud, ambil sahman, ambil anak panah, min kinati, daripada tempat panah yang aku punya. Sunnah, kemudian sama, letakkan anak panah itu fi kibdil qaus, dalam bingkai panah ya, dalam bingkai panah di panah itu tadi, busur ya, busur panah. Kemudian katakan, ada namanya begitu cara bahasanya dewi, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nama Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan dari pemuda itu tadi. Sumarbi, kemudian lepaskan anak panah itu. Fa innaka, kalau kamu mau melakukan itu, infa'ata dari faqatal tani, kamu baru bisa membunuhku. Wajah nas, kemudian raja itu lalu yang mengumpulkan manusia, rakyat-rakyatnya juga kumpul dengan satu tempat yang sangat luas. Fi sa'idin wahidin, dalam satu tempat tertentu.
wasolabahu ala jam'in, kemudian pemuda tadi diikat di atas salib sesuai dengan keinginannya itu. Summa akhadha sahman, raja itu mengambil daripada anak panah tadi, min kinatihi, dari tempat panah si pemuda itu. Summa wada'a sahma fi qibdil qaus, kemudian dia meletakkan anak panah tadi di busur panah itu. Summa qala, kemudian raja itu mengatakan bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah. Allah itu adalah Tuhan anak muda itu tadi. Summa romahu, kemudian busur panah tadi dilepaskan. Fawasahmu fi sudhihi, dan mengenai pelipis ya, pelipis. Fawasahmu fi sudhihi, kemudian dia meletakkan tangannya itu di atas pelipis itu karena barangkali rasa sakit yang menusuk di pelipis dia. Kemudian pamaka, ternyata pemuda tadi meninggal. Ini akhir kisahnya. Faqalan nas, ternyata orang-orang yang berkumpul di tanah lapang itu tadi, mereka bersama-sama ala qadarillah, dengan izin Allah, biiznillah, dalam hati mereka mengatakan amanna bi rabbil gulam, aku beriman, aku percaya dengan Tuhan pemuda itu tadi. Berarti mereka secara otomatis masuk ke dalam agama Islam. Amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Kemudian ternyata kabar masuknya orang-orang ke dalam agama Islam itu tadi, Fa'ofyan Malik datang ke seorang kepada raja itu. Fakila lahu, kemudian dia mengatakan kepada raja tadi, Aro'aita ma kunta tahbar, apakah kamu tahu bahwa sesuatu yang kamu takutkan itu? Kata pemuda itu, apa? Kata raja, opo sih tak begini opo? Qad wallahi nazala bika harbuka, sungguh bahwa yang kamu khawatirkan hari ini adalah menjadi kenyataan. Apa itu? Qad amanan nas, manusia sudah keluar dari agamamu, manusia sudah tidak mau menyembah kamu. Manusia saat ini, masyarakat kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang mau tambah deh, kumomosan. Fa'amru bil ukhdud. Ini Pak. Jadi apa artinya ukhdud? Apa mau? Parit ya, bukan ukhdud ya, parit. Fa'amaro, bukan fa'amru ya. Fa'amaro, dia memerintahkan bil ukhdud. Maka raja ini kemudian memerintahkan orang-orang yang ada. Jadi para tentara-tentaranya itu disuruh untuk membuat parit yang besar. Bi'aqwa hisaka, bi'aqwa hisika ya. Fakuddat wa'araman niran. Kemudian setelah parit itu jadi, maka parit itu kemudian diberi api. Jadi corone dhewe galangan itu dikei nopo kayu, dikei bensin. Waqala, lalu raja tadi berpidato di hadapan rakyatnya, man lam yarji, siapapun orangnya yang tidak mau kembali andinihi kepada agamanya, siapapun orangnya yang tidak mau kembali menyembah aku sebagai Tuhan, fa'ahimuhu fiha, maka semuanya saja supaya dimasukkan ke dalam parit itu tadi. Fa'alu, maka para tentara yang ada kemudian mengiyakan perintah raja. Ditakoni, sopo sing nggak mau, maka dikumpulkan di dalam parit itu tadi. Ini sing marake orang terakhir ini. Terakhir ini masya Allah nih, luar biasa nih.
Ya, kita garis kuning. Hatta ja'a, sampai datang seorang ibu, imro'atun, seorang ibu atau seorang wanita yang memiliki anak yang masih bayi. Bayangkan anak yang masih balita itu. Wa ma'aha sobiyun laha. Ibu ini punya anak yang masih kecil itu. Fataqo asad antaqo afiha. Ada kapak-kapaki. Coba bayangkan, ibu punya anak yang masih kecil. Kemudian jika ibu ini tetap mempertahankan keimanan, maka yang terjadi saat itu adalah ibu dan anak ibu ini menjadi golongan ashabul ukhdud itu, dimasukkan di dalam parit, diparingi kayu, dicolori dewi, disuntik bidrol atau bensin, jadi sumat sopo sing tegel, sopo sing tegel dengan anak yang masih kecil itu tadi. Tiba-tiba keajaiban Allah muncul. Faqala al-ghulam, anak kecil tadi ngomong begini, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah, fa innaki al-haq, karena sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang benar. Ini kisah yang luar biasa ya. Ini hadis yang cukup panjang yang diakhiri dengan tangisan seorang ibu yang tidak tega kemudian anaknya menjadi ashabul ukhdud, dan akhirnya ibu itu tetap mempertahankan keimanannya sehingga kemudian dia menjadi golongan daripada ashabul ukhdud. Itu tersebut tersurat di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 9. Baik, kalau kita mau bahas ini panjang sekali hadisnya, maksudnya sarah keterangannya. Hadisnya tadi sudah selesai. Lama itu 23 Baik, Bapak Ibu rahimahumullah, kita fokus di sini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Nopo kira-kira kita tuliskan. Apa pelajaran yang pertama? Kira-kira apa? Nopo? Ini yang menarik. Ketika ada orang yang memuji kita, ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita, satu, katakan hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan. Pak matur suwun kula berubah mriki lajeng putranipun diparingi sembuh dari penyakitnya. Maka kita katakan sesungguhnya yang menyembuhkan, sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit adalah ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua apa kira-kira yang bisa kita ambil dari kisah itu? Apa kira-kira? Banyak ya? Bahwa dalam keadaan tertentu kita bisa berkata dengan perkataan yang tidak benar dalam keadaan tertentu. Saya baca dalam sarah keterangan hadis ini, maksudnya begini: dalam keadaan tertentu kita bisa mengatakan sesuatu yang tidak benar. Contoh. Tadi kan ada rohib, ada menteri tadi, ada pemuda, dipaksa kon apa tadi, kon keluar dari agamanya.
Kalau tidak mau keluar dari agamanya, maka akan disiksa. Dalam keadaan yang demikian, itu terjadi atau kita dapat memilih beberapa hal. Pertama, kita bersabar di atas itu, kita disiksa di atas itu lebih utama. Pertama itu. Yang kedua, kita boleh berkata dengan perkataan yang tidak benar, tapi hati kita mengingkari. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika efek dari perkataan itu adalah kaitannya dengan umat, maka wajib bagi kita untuk mengatakan apa adanya. Tadi kan begini. Yang pertama, boleh memilih antara mengatakan apa adanya atau kemudian kita berkata bohong tapi hati kita mengingkari. Ini pilihan yang nomor 2. 1, 2 ini pilihan. Yang ketiga, wajib jika ini adalah urusan umat. Contoh yang terjadi di zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad disiksa, Imam Ahmad dipenjara, dan dia harus mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad menolak, Al-Quran itu kalamullah. Anda yang kemudian waktu itu qadarullah Imam Ahmad mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka barangkali hari ini kita juga bisa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Konsekuensinya apa? Yang namanya makhluk, jenenge wae makhluk, ada Rabbun, ada makhluk. Kalau Rabbun itu kekal, tidak pernah salah, itu Rabbun Tuhan, tidak pernah salah. Ini makhluk, ono salahnya apa betul? Ada, berarti Al-Quran itu bisa keliru, konsekuensinya itu. Nah ini kaitannya dengan masalah umat. Maka dalam keadaan yang demikian kita wajib untuk mengatakan apa adanya, walaupun kemudian nyawa menjadi taruhan. Kalau misalnya dengan iman. Jadi ini pelajaran yang kedua. Apa pelajaran yang ketiga kira-kira? Dalam keadaan tertentu doa itu, atau dalam keadaan nopo terpojok ya, dalam keadaan kepepet itu bahasanya nopo keadaan nopo ini kepepet itu nopo bahasanya Pak. Tulis kepepet itu saya kepepet. Doa itu makbul, mandi. Doa itu mandi dalam keadaan kepepet. Apalagi saya pernah ada kisah luar biasa, nyata. Orang itu betul-betul dia didolimi, betul-betul dia masya Allah, pokoknya luar biasa, betul-betul dipepet. Doanya seketika muncul, ya Allah, saya ingin umroh dengan cara padahal ada duit. Ada kawan kami. Akhirnya datang ujian yang pertama, tiba-tiba ada orang telepon, Ustaz, gimana keadaannya? Alhamdulillah khair. Ustaz, mbok yo kemari, kami dibantu jenengan yang mau kemari, nanti tak kasih fasilitas ABCD di pondok kami. Akhirnya langsung dijawab, wah itu hubungannya aku pengen umroh, ini bukan doa saya. Tutup, katanya saya tidak bisa ya. Karena ujian yang kedua, Ustaz, pulau ini ada umroh, neng pulau itu tok di duit samenten, jo, makin jenengan toh ini, tiba-tiba kata seperti itu. Aku orang duit apa dong, boi, pokoknya ada utangan begitu. Akhirnya dicoba yang kedua. Tiba-tiba datang orang yang ketiga. Masya Allah ini, Ustaz, pulau itu kepingin umroh, ini pulau ngerti tata cara umroh, berjenengan ngijin berangkat umroh bareng saya, nggak usah bawa apapun, tak lengkapi kafe hadir. Ini doa dalam keadaan kepepet itu tadi.
dizolimi, wah, balas kangenan. Itu doa dalam keadaan kepepet. Dalam keadaan kepepet doa itu makbul. Apalagi kira-kira yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah tadi? Sesungguhnya sabar itu apa? Sabar itu apa? Sabar itu pahit tapi berbuah no. Pahit ya ketemu kecut ya bodoh ya kan? Pahit berbuah manis ya. Berbuah manis kecuali rasa senang kecut kan gitu. Nah ini cukup, kita sudah bisa, insya Allah kita lanjutkan nanti masalah ini ya. Kita save dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita punya manfaat, kita bertambah ilmu, tapi ngerti apa yang diceritakan dalam surat Al-Buruj. Nah, ya, paling tidak kotakan rumah ngerti, oh kisah Al-Buruj. Nah, tadi termasuk pelajaran yang penting juga itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kadang kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Kayak akhir di kader tadi, dukun malah colori bahasa tadi wali kan begitu loh. Kok kader dukun tuh malah jadi dai, barang sing di kader dai tadi macam dukun loh. Awal beli dukun ya, kader dai malah suloyo ya ono. Sing di kader dukun tadi, wah kita tidak pernah tahu. Bapak rahimahullah, terakhir ini kisah. Kemarin kami mendapat kisah luar biasa. Di tempat itu ada, kami tidak menyebutkan siapa orangnya. Ada wihara besar, Jadi zaman itu tiang dicoroni perangkat ya, perangkat desa lemah pirang-pirang. Yo aku mana yo biasa wong desa kadang seorang pati perhatian kan agama. Sementara dia aktivis Buddha, sampai dia punya wakaf gereja, ada Buddha wihara, wakaf wihara yang besar di Temanggung, ya, ada seperti itu. Kebetulan kodarullah di akhir hayatnya menjelang kematian itu anak-anaknya banyak. Pertama anak-anak atau bisa tidak tahu yang laki-laki perempuan, jenengan yang meninggal juga ada. Piye carane mau anak hidup Islam kabeh yang ora iso lek ngomong dia begitu. Malah kemudian si pendeta ini atau si bapak itu ngomong, kamu yang nyampe iso nek iso mau yo Fatihah, ketika ya mau ketika apal sholat ya nyampe iso. Ini anak-anak itu enggak nyam kalau kemudian supaya diarahkan supaya dia masuk ke dalam Islam. Nah sampai di akhir hampir meninggal itu anak-anak disuruh aku mau tuntun apa arek sadar yang pengen masuk agama Islam. Betul lah, benar tenan sekolah tinggi ya tenan juga pengen masuk agama Islam. Akhirnya dituntun syahadat dan beberapa hari setelah syahadat meninggal dunia. Bayangkan itu, masya Allah. Barangkali orang ini dosanya itu kan masih biasa. Kita yang berislam dari dulu itu barangkali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dia baru masuk ke dalam agama Islam, dan kita sudah banyak dengan dosa. Lah sing umet ahli waris, karena ternyata wakaf itu belum diurus. Nah, datang pengurus wihara itu, dia mendatangi anaknya dan anak cucunya sebagian untuk meminta tanda tangan. Jangan bingung kan itu, ada wakaf wihara, ada dijaluk oleh menjadi gede api. Ini kisah yang luar biasa. Kalau sekali lagi kita tambahkan di sini, kita tidak akan tahu akhir hidup seseorang. Maka kalau sedih, maka pesannya untuk besok. Bisa aku lupa ada wa astagfirullah kami, paling tidak maka jangan meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu juga kita mati di atas tauhid atau di atas selain tauhid. Aku lupa ada wa astagfirullah mudah-mudahan bermanfaat.
Bapak Ibu rahimahullah, ada pesan sponsor ini dari teman-teman yang di belakang, teman-teman kota. Insya Allah kita buka penerimaan PPDB baru lagi. Itu satu semester paling tidak 2 kali itu karena masih awal, dan ini Januari kita hanya menerima 10 anak, dan hari ini alhamdulillah sudah mungkin 3, artinya tinggal 7 lagi. Sistemnya kami tidak seleksi, sebetulnya pokoknya soal yang cepat lah, atau telat, ya berarti bukan rezeki jenengan untuk menyekolahkan di tempat kami. Apa lupa ada wastaghfirullahaladzim walakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.